Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majlis Ta'lim Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian hadis arba'in pada kesempatan ini membahas hadis ke-29 halaman 47. Hadis ke-29 halaman 47. An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Dari Mu'ad bin Jabal, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya. Beliau ini adalah salah seorang sahabat Nabi, Pak, yang berasal dari sebuah perkampungan gitu, atau sebuah desa gitu ya. Bahkan boleh dibilang bahwa beliau ini adalah orang gunung lah gitu ya, orang gunung. Karena memang banyak di antara sahabat-sahabat Nabi itu yang berasal dari pelosok, Pak ya. Bahkan secara ekonomi mereka pun boleh dibilang ya sangat lemah gitu. Tetapi mereka memiliki tekad ya, semangat yang sangat kuat untuk menimba ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh dibilang terbaliklah dengan kondisi hari ini. Jadi kalau kondisi hari ini biasanya orang gara-gara perekonomiannya lemah gitu ya, atau bahkan mungkin dari pelosok gitu, biasanya dalam hal keilmuan itu ya tertinggal gitu, tertinggal, atau mungkin sengaja dibikin tertinggal gitu. Tapi kalau dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru banyak orang-orang yang dari pelosok itu, bahkan dari tingkat ekonomi yang lemah itu, justru di kemudian hari mereka menjadi ulama-ulama besar gitu. Nah tadi semangat dan tekadnya yang sangat luar biasa. Qala, Mu'ad berkata, Qultu, nah Qultu itu gabungan dari qala plus tu, nah itu. Qultu, nah aku berkata atau aku bertanya, kata Mu'ad itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni, nah akhbaro plus ni nih, akhbirni nih, khobarkanlah kepadaku atau beritahukanlah kepadaku atau ajarilah aku gitu. Nah dulu itu para sahabat itu sangat antusias itu, Pak ya. Mereka senantiasa memohon, meminta kepada Rasulullah terkait dengan hal-hal yang bisa menghantarkan mereka ke dalam surga dan menjauhkan mereka daripada siksa api neraka. Rata-rata gitu kalau mereka datang menemui Rasulullah itu menanyakan terkait bagaimana langkah-langkah
untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Ini kan berawal dari konsep hidup seseorang gitu Pak. Kalau konsep hidupnya menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, ya seperti para sahabat itulah Pak. Jadi akhbirni, kabarkanlah kepadaku, ajarkanlah kepadaku, bi amalin, ya, dengan amalan-amalan atau dengan ibadah-ibadah, yadkhuluni, yang akan memasukkan aku al jannata, ke dalam surga, wa dan yubaiduni, nah baid gini, bararaid gini cek orang Sunda mah, amit-amit bararaid, wa yubaiduni, dan bisa menjauhkan aku anin nari, daripada siksa api neraka. Ini kan permohonannya yang disampaikan oleh Mu'ad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa Pak. Ini sebuah permohonan yang sangat cerdas, yang sangat tinggi gitu, yang sangat berbobot gitu. Minta diajari kepada Rasulullah amalan-amalan yang bisa menghantarkan dirinya ke dalam surga dan bisa membentengi dirinya daripada siksa api neraka. Qala, Rasulullah menjawab gitu ya, atau Rasulullah bersabda, laqad, la sungguh, qad sungguh, jadi sungguh-sungguh. Sa'alta itu sa'ala plus angta itu Pak, digabung jadi Sa'alta, engkau telah bertanya, an adimin, tentang sesuatu yang besar gitu Pak. Tentang sesuatu yang besar gitu. Mungkin oleh sebagian orang hari ini pertanyaan Mu'ad bin Jabal itu dianggap sesuatu yang kecil gitu, sesuatu yang kurang berbobot. Tapi justru pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang besar, yang menunjukkan kualitas keimanan dan keilmuan Mu'ad bin Jabal gitu Pak, yang menunjukkan akan kecintaan Mu'ad bin Jabal terhadap kebahagiaan di akhirat itu. Wa innahu, dan bahwasanya atau sebenarnya, layasirun, sungguh akan mudah. Jadi pertanyaan seperti itu atau apa yang engkau tanyakan itu sungguh akan menjadi mudah ala, bagi man orang, yassarahullah ta'ala, yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala alaihi, terhadapnya. Jadi pertanyaan yang besar ini, yang dianggap hebat ya, atau yang dinyatakan besar dan hebat oleh Rasulullah itu, kata Rasulullah, sebetulnya pertanyaan itu atau apa yang kau tanyakan itu, sekalipun sesuatu yang sangat besar, itu akan menjadi mudah gitu, menjadi ringan bagi mereka orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagi mereka orang-orang yang diberikan hidayah, kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya nih, yang pertama nih, yang bisa menghantarkan seseorang ke surga dan membentengi dari siksa api neraka itu, ta'budullah, hendaklah engkau beribadah kepada Allah, hendaklah engkau menyembah Allah, hendaklah engkau mengabdikan diri
menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, la tusyrik. Janganlah engkau mensekutukan bihi terhadap Allah syai'an sedikit pun, dengan sesuatu apapun ya, sekecil apapun. Janganlah engkau menserikatkan Allah, mensekutukan Allah, mentrinitaskan Allah gitu ya, mempoliteiskan Allah. Tempo hari kita katakan janganlah engkau mempoligami Allah sedikit pun dengan sesuatu apapun. Makanya Nabi dalam hadis yang lain mengatakan riya itu paria itu syirik kecil, itu syirik kecil, saking kecilnya gitu ya, diumpamakan oleh Rasulullah SAW itu bagaikan semut hitam yang berjalan di malam hari di atas batu yang licin dan hitam. Itu menggambarkan betapa tidak kelihatannya yang namanya orang berbuat syirik gara-gara riya itu, atau saking liciknya yang namanya riya gitu ya, sampai-sampai orang terkadang tidak merasa bahwa dirinya itu riya. Nah, tetapi Rasul di hadis yang lain mengatakan bahwa sekalipun riya itu termasuk syirik kecil, tapi dosanya dosa besar, Pak. Nah ini Pak nih, jangan salah memahami ya. Riya itu syirik kecil, tapi dosanya dosa besar. Kalau mensekutukan Allah ya, dalam arti menyembah kepada selain Allah, itu bukan besar lagi dosanya, sangat besar itu Pak. Jadi mensekutukan Allah dosanya sangat besar. Riya itu syirik kecil tapi dosanya besar. Riya itu kan diambil dari kata ro'a Pak, ro'a ya ro'u. Orang beramal karena ingin dilihat orang, dipuji orang atau disanjung orang. Ini kan kaitannya dengan hati Pak ya, dengan hati. Artinya begini nih, tidak mengapa orang itu amalnya, ibadahnya terlihat oleh orang lain, yang penting hatinya ikhlas gitu. Susah hari ini Pak orang beramal tidak terlihat oleh orang lain. Susah hari ini orang beramal tidak terdengar oleh orang lain. Karena orang di sekitar kita kan banyak. Terlebih-lebih hari ini kan seringkali diperlukan yang namanya catatan administrasi gitu. Ada orang nyumbang nih ke Masjid Al-Muhajirin, perlu ada catatan administrasi karena perlu ada laporan. Berarti kan terlihat minimal oleh pengurus panitia, terdengar oleh minimal oleh jamaah kan gitu. Jadi tidak mengapa kalau terlihat. Nah, kalau terlihat itu kan tidak minta dilihat itu Pak. Tapi kalau sengaja ingin dilihat dan didengar orang lain, nah itulah yang namanya riya itu. Jadi yang kedua, janganlah engkau mensekutukan Allah sedikit pun dengan sesuatu apapun. Pokoknya motif apapun tidak boleh gitu, kecuali motifnya itu lillahi rabbil alamin. Yang ketiga, wa tuqimus shalah, dan engkau harus mendirikan salat.
itu, dan engkau harus menegakkan sholat. Jadi tidak hanya cukup dilaksanakan, Pak, harus ditegakkan. Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menegakkan sholat, satu nih, waktunya diperhatikan ya, ala waktiha, tepat waktu. Yang kedua, berjamaahnya diperhatikan. Yang ketiga, kaifiatnya, cara sholatnya, cara takbir, ruku, sujud, tahiyat, semuanya diperhatikan. Tumakninahnya itu. Yang keempat, kehusuannya diperhatikan. Yang kelima, dampak dari sholatnya pun harus diperhatikan. Dampaknya itu kan tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu baru disebut mendirikan sholat. Tidak hanya sebatas melaksanakan sholat. Kemudian yang keempat, watu tiyaz zakat, dan engkau harus mengeluarkan az-zakat. Nah, seringkali kita sampaikan kalau di Al-Quran memberi menggunakan kata atayu'ti, itu menunjukkan bahwa pemberiannya itu disertai dengan lahir dan batin. Pemberiannya itu disertai dengan jiwa dan raga. Artinya ketika memberi itu betul-betul ikhlas sepenuhnya, Pak. Tidak ada niatan lain, tidak ada motif lain, tidak ada tujuan yang lain. Sehingga kalau orang itu memberi betul-betul ikhlas, itu akan kelihatan, Pak. Dalam caranya itu akan kelihatan, dampaknya akan kelihatan. Jadi memberinya tidak ada kepentingan yang lain gitu. Memberinya tidak ada muatan yang lain, semata-mata niatnya karena Allah. Orang kalau memberi tapi punya kepentingan, biasanya tidak istiqomah dalam memberinya itu. Kenapa? Saya itu sudah banyak memberi tapi kok dia enggak terima kasih sama saya ya. Saya itu sudah banyak menyumbang tapi kenapa kok dia itu tidak menghormati saya gitu. Saya itu sudah banyak berbuat baik sama dia, kok dia itu tidak mau tunduk kepada saya gitu. Itu orang seperti itu enggak ikhlas, itu enggak ikhlas. Nah, yang dituntut oleh Allah dalam mengeluarkan harta khususnya dalam memberi, karena menggunakan tu'ti, Pak, di sini tu'ti, itu memberinya itu dengan segenap jiwa raga. Hatinya memberi, lisannya memberi, tangannya pun memberi. Jangan sampai lisan memberi tapi hati memperbudak gitu. Jangan sampai tangan memberi tapi hati ingin menguasai. Nah gitu, Pak. Suka ada pas seorang kakak gitu memberi kepada adik dalam rangka menguasai kemerdekaan adiknya, sehingga dia tidak memposisikan adiknya sebagai saudara tapi sebagai bawahan gitu. Nah itu kan memberi tapi tidak memberi itu. Nah yang diminta oleh Allah itu memberi dengan segenap jiwa raga. Ikhlasnya ngaran apa? Jadi, dan keluarkanlah zakat. Itu yang keempat. Kelima,
Kemudian yang kelima nih, watasumu Ramadan, dan engkau harus menunaikan saum Ramadan. Ini rukun Islam berarti Pak ya. Dan yang keenam watahujjul bait, dan hendaklah engkau itu menunaikan ibadah haji. Kalau dikaitkan dengan hadis yang lain, manistata'a ilaihi sabila, tentu bagi mereka orang-orang yang memiliki istita'ah, memiliki kemampuan, baik kemampuan yang sifatnya lahiriah, jasmaniyah, terlebih-lebih kemampuan yang sifatnya ruhaniyah, baik itu kemampuan yang namanya hati, fisik ataupun pesak, itu kalau ibadah haji itu. Nah itu yang keenam. Summa, kemudian qala, bersabda nih. Kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala maukah adulluka aku tunjukkan kepada engkau, ala terhadap abwabil khair, pintu-pintu kebaikan. Dulu itu para sahabat itu Pak, kalau ada sebuah tawaran seperti ini dari Rasulullah, semangat itu, semangat. Jadi kalau yang pertama ini kan menunjukkan adanya apa ya, majlis yang hidup, yang aktif. Pertama itu Mu'ad bertanya kepada Rasulullah, lalu Rasulullah menjelaskan. Lalu yang berikutnya Mu'ad tidak meminta kepada Rasulullah, tapi Rasulullah faham apa yang diinginkan oleh Mu'ad. Jadi kelihatannya nih Mu'ad ini masih membutuhkan nasihat gitu. Maka oleh Rasulullah ditawarin, ditambahin, ala adulluka ala abwabil khair gitu. Wahai Mu'ad, maukah aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebajikan. Beda jeung urangnya Pak, lamun urang masuk hayang gancang balik lamun ngaji teh, beula menteu gitu. Kelihatan oleh Rasulullah itu, kelihatan ini Mu'ad ini masih haus akan ilmu, maka ditawarin, mau nggak saya tunjukin kepada pintu-pintu kebajikan. Yang pertama adalah nih pintu-pintu kebajikan nih Pak. Artinya nih kalau yang namanya pintu Pak, pintu itu kan pembatas antara bagian luar dan bagian dalam kan gitu tak. Kalau orang dari luar mau masuk ke dalam atau sebaliknya, itu kan harus membuka dulu pintu gitu Pak. Nah biasanya pakai pintu itu biasanya nih, karena di dalamnya itu ada sesuatu yang berharga gitu Pak, sehingga perlu dijaga dengan yang namanya pintu kan begitu. Nah kebaikan itu al khair itu sesuatu yang mahal, maka ada pintu-pintu yang harus dibuka, yang harus dilewati. Apa pintu kebajikan itu? As-saumu junnatun. Itu saum itu perisai Pak, perisai. Saum itu pintu kebajikan. Artinya begini, dengan saum itu akan terbuka kebajikan-kebajikan yang lain Pak. Kenapa akan terbuka kebajikan-kebajikan yang lain? Karena keburukan-keburukan akan terbentengi, ini akan terjunnah. Di sini junnah, perisai. Jadi dengan saum akan terbentengi keburukan-keburukan, terhalangi gitu, tercover yang namanya keburukan-keburukan. Kan banyak Pak hawa nafsu, syahwat
yang bisa dikendalikan, dibentengi oleh saum. Nah, kalau keburukan itu sudah terbentengi, maka terbukalah yang namanya kebajikan, Pak. Itu satu saum. Bahkan bukan hanya kebajikan yang sifatnya ukhrawi, kebajikan yang sifatnya duniawi pun terbuka. Pamannya nih, dunia yang sifatnya duniawi, kesehatan mungkin, Pak. Walaupun tentu niat saumnya jangan karena ingin sehat, jangan. Rugi atau kalau saum niatnya ingin sehat. Sehat itu suatu hikmah yang pantas didapat karena orang itu melakukan sesuatu yang baik, yang benar, yang diperintahkan oleh Allah. Itu saum. Maka niatnya tetap harus lurus karena Allah. Yang kedua, pintu kebajikan itu was-shadaqatu, dan sedekah itu tutfi'u, bisa memadamkan al-khati'ah, keburukan-keburukan, dosa-dosa. Kama sebagaimana yutfi'u, akan memadamkan al-ma'u, air, an-naro, terhadap api gitu, Pak. Sedekah itu, Pak, diibaratkan air. Sementara kemaksiatan, keburukan itu diibaratkannya api. Api itu akan padam oleh air, kan gitu, Pak. Karena air itu lebih kuat, lebih sakti daripada api, kan begitu. Nah, maka yang namanya keburukan-keburukan, Pak, al-khati'ah gitu ya. Walaupun ada yang mengatakan khati'ah itu kesalahan-kesalahan kecil itu, Pak. Itu akan bisa tertutupi, Pak, terbakar gitu, hangus oleh yang namanya sedekah gitu, Pak. Sedekah. Jadi luar biasa kan, Pak, orang dengan sedekah, baik itu sedekah harta ataupun sedekah jiwa, Pak. Walaupun pada awalnya kalau bicara sedekah itu awalnya harta, Pak. Tapi kemudian kan tempo hari sudah kita sampaikan sedekah itu bukan hanya sebatas harta. Nah, dengan sedekah itu yang namanya kesalahan-kesalahan, khususnya kesalahan-kesalahan kecil, itu akan bisa dihanguskan, dibakar itu, Pak. Seperti halnya tadi air memadamkan api. Kemudian yang ketiga nih, wa sholatur rajuli, dan salatnya seseorang fi jaufil laili, di tengah malam. Kemudian Rasulullah nih melanjutkan sabdanya itu dengan membacakan firman Allah nih, Pak. Ini firman Allah tercantum dalam surat As-Sajdah ini, Pak, ayat 16 tuh. Tatajafa junubuhum anil madoji, dan seterusnya gitu. Nanti oleh Bapak bisa dibuka tuh As-Sajdah ayat 16. Nah, jadi yang namanya pintu-pintu kebaikan itu yang pertama adalah saum, yang kedua adalah sedekah, yang ketiga adalah salat malam. Orang dengan salat malam akan banyak pintu-pintu kebajikan yang akan terbuka, Pak. Paling tidak begini nih, Pak, kalau orang rajin salat malam, pertama nih, salat malam itu keikhlasannya akan terjaga. Kenapa keikhlasannya terjaga? Karena orang lain kebanyakan tidur, Pak. Tidak ada yang melihat, tidak yang mendengar gitu. Ini keistimewaan salat malam tuh. Yang kedua nih, saking istimewanya salat malam itu, sampai-sampai Allah itu akan menempatkan
orang yang bersangkutan di dalam hadis itu pada tempat kehormatanku, kata Allah itu. Allah sangat tersanjung Pak dengan orang yang sholat malam itu. Kenapa? Ya dia lagi enak-enak tidur tuh Pak, nyenyak-nyenyak tidur, mau bangun gara-gara ingat kepada Tuhannya, kan gitu. Jadi boleh dibilang Pak, kalau sholat siang hari itu wajar orang dalam keadaan terjaga. Makanya kalau ada orang di siang hari tidak sholat itu kurang ajar namanya. Tapi kalau orang itu sholat di malam hari itu luar biasa itu. Karena kebanyakan orang lagi tidur. Nah dia mau mengorbankan nikmat tidurnya demi ingat kepada Allah. Nah lalu dalam firman Allah surat As-Sajdah ayat 16 itu nih, jadi Rasulullah mengaitkan sabdanya itu dengan surat As-Sajdah ayat 16, tatajafa fi junubihim anil madoji, tatajafa junubuhum anil madoji, itu orang-orang yang merenggangkan lambungnya Pak dari tempat tidur. Jadi maksudnya begini, kan biasanya orang itu kalau tidur gitu ya, itu kan menempelkan lambungnya ke ubin itu Pak. Kalau tidur kan begitu. Maka ketika orang itu bangun untuk mendirikan salat malam, otomatis kan dia itu menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya gitu Pak. Nah ini bagusnya nih terlebih-lebih untuk orang-orang yang usia lanjut gitu Pak. Sudah mulai ngejauhkan lambung dari tempat tidur gitu. Malah lamun bisa mah tong alus-alus teuing kasurna bisi tibra teuing sarena gitu. Nah itu tatajafa junubuhum anil madoji. Ini bisa dilihat nanti kelanjutan ayatnya dengan sempurna. Summa kemudian qala bersabda. Nambah lagi nih Pak. Nambah lagi nasihatnya nih. Ala maukah ukhbiruka, aku kabarkan kepada engkau wahai Mu'ad. Jadi tapi harus diingat nih, apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada Mu'ad dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah kepada Mu'ad itu bukan hanya untuk Mu'ad, hakikatnya ya untuk kita hari ini Pak. Cuman Rasulullah mengajarkannya awalnya melalui Mu'ad dulu. Maukah aku kabarkan kepada engkau wahai Mu'ad bira'sil amri, tentang kepalanya sebuah urusan. Ini suatu urusan itu diidentikan itu dengan seekor unta Pak. Yang namanya urusan itu diidentikan dengan seekor unta gitu. Dan seekor unta itu Pak, yang namanya unta itu sesuatu yang paling istimewanya itu adalah kepalanya itu. Nanti kita baru akan mengerti nanti kelanjutannya. Jadi maukah aku tunjukkan kepada engkau itu tentang kepalanya sebuah urusan, wa umudihi dan tiang-tiangnya sebuah urusan, wa darwati sanamihi dan puncak dari sebuah urusan. Jadi ada pangkal urusan Pak, pokok urusan, ada tiang urusan, ada puncak urusan. Qultu, Mu'ad menjawab, bala itu, tentu saja ya Rasulullah. Qala Rasul bersabda, Ra'sul amri, nah pokok segala urusan itu al-Islam, Islam Pak. Pokoknya kalau pokoknya bukan Islam, urusan kesananya jelek itu Pak, jelek.
Catatan nih, kalau pangkalnya bukan Islam, urusan kesananya pasti buruk gitu, buruk. Makanya sering orang itu karena tidak paham apa pokok sebuah urusan, banyak yang salah dalam memahami persoalan itu, Pak. Jadi kalau menilai orang nih Pak, kalau menilai orang, yang menjadi penilaian paling mendasar adalah Islam dulu. Dia Islam bukan gitu Pak, itu Pak. Itu aja dulu. Baru setelah kita menilai dia itu Islam, nilai persoalan-persoalan yang lain. Kalau dia bukan Islam, nggak usah dinilai yang lainnya Pak. Karena pokoknya sudah keliru gitu Pak. Pangkalnya sudah salah gitu. Ini sabda Nabi nih, Rasul amri al-Islam gitu. Pokok segala urusan itu adalah Islam. Wa umuduhu, dan tiang suatu urusan as-salat, salat Pak. Bisa ditafsirkan begini, Rasul amri syahadat, itu pokok pangkal segala urusan adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rukun Islam yang pertama. Baru tiang-tiangnya itu sholat Pak. Kalau sholat fardu itu ada 5, tiang Islam itu ya 5 itu Pak, tiangnya itu. Wa dzarwatu sanamihi, dan puncak dari sebuah urusan itu al-jihad, itu berjuang, berjihad di jalan Allah. Jadi ingat-ingat Pak nih, pintu kebajikan tadi naon Pak? Nu kahiji tadi pintu-pintu kebajikan, saum, sedekah, saum, sedekah, salat malam, itu pintu kebajikan. Kalau yang namanya pangkal urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat, puncaknya adalah berjuang di jalan Allah. Summa, kemudian Rasulullah qala, bersabda, ala maukah ukhbiruka, aku kabarkan kepada engkau, bimalaki, inti Pak, kunci, dalika, semua itu, dalika kulli, semua itu, kunci dari semua yang tadi kita bahas itu apa gitu Pak. Kan banyak yang sudah kita bahas Pak ya, dari mulai itu tadi, jangan beribadah kepada Allah, jangan mensekutukan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan saum, ibadah haji, kemudian saum, sedekah, sholat malam, dan seterusnya. Nih, lalu Rasulullah mengatakan, maukah aku tunjukkan apa kunci inti dari semua itu? Fakultu, lalu Mu'ad menjawab, bala, tentu saja ya Rasulullah. Fa'akhoda, lalu beliau memegang, bilisanihi, lisannya. Nah, Rasulullah itu sambil memegang Pak, memegang dengan jarinya itu lisannya, lisan Rasulullah dipegang oleh beliau. Summa, kemudian qala, bersabda, kuffa, jagalah, alaika, olehmu, hadza, lisan ini nih. Jadi semua pintu-pintu kebajikan Pak, termasuk pangkal sebuah urusan yaitu Islam, tiang-tiang urusan adalah salat, dan puncak dari sebuah urusan itu adalah jihad. Kuncinya itu untuk bisa merealisasikannya, mewujudkannya itu adalah dengan cara menjaga lisan gitu Pak. Menjaga lisan itu Pak.
Nih umat Islam Pak, jihadnya bisa bubar gara-gara ada umat Islam yang tidak bisa menjaga lisan itu. Bisa bubar berantakan Pak. Tiang-tiang Islam bisa roboh gara-gara ada umat Islam yang tidak bisa mengendalikan lisan. Sedekah bisa gagal, batal pahalanya gara-gara orang tidak bisa menjaga lisan, kan gitu Pak. Pokoknya gara-gara lisan itu orang bisa sukses, bisa bahagia, tapi juga bisa celaka. Qultu, lalu kemudian Mu'ad berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna, apakah kita lamu akhiduna akan disiksa bima disebabkan natakallamu bihi. Jadi kalau dibahasakan secara bebas begini nih, wahai Rasulullah, apakah kita ini akan disiksa gara-gara lisan gitu. Kan lisan itu kalau dilihat Pak, itu anggota tubuh yang sangat lembut, yang sangat halus, yang sangat kecil, bahkan tersembunyi kalau kita lagi menutup mulut, tapi dampak yang ditimbulkannya begitu besar. Saking halusnya sering kita mengatakan lidah tidak bertulang, nah gitu Pak. Sebuah negeri bisa hancur gara-gara lisan, bisa maju gara-gara lisan. Rumah tangga bisa harmonis, bisa bangkrut gara-gara lisan itu Pak. Pakola, lalu Rasul bersabda, sakilat ka ummuka itu. Ini sakilat ka ummuka itu maknanya cukup banyak. Tetapi yang diinginkan dari kalimat sakilat ka ummuka itu adalah biar orang yang diajak bicara itu termotivasi gitu Pak. Itu intinya itulah. Makanya ulama menerjemahkannya banyak. Ada yang menerjemahkan sakilat ka ummuka itu kasihan banget engkau gitu. Atau ada yang menafsirkan selamat engkau gitu. Atau kasihan ibumu, ada yang tapi yang diinginkan itu biar orang menaruh perhatian besar terhadap kalimat sesudahnya yang ingin disampaikan. Wahal, bukankah yakubu akan disungkurkan annasa manusia, tidaklah manusia itu disungkurkan finnari ke dalam neraka, ala wujuhihim dengan wajah mereka, atau kola bersabda ala manakhirihim atas batang hidung mereka, illa melainkan hasoida merupakan akibat atau buah alsinatihim dari lisan-lisan mereka. Jadi begini nih, kebanyakan manusia disungkurkan wajahnya ke dalam neraka atau disungkurkan batang hidungnya ke dalam neraka, itu diakibatkan oleh ulah lisannya sendiri itu Pak. Nah makanya wajar atau pantas kalau Rasulullah mengatakan bahwa inti kunci dari semua apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad, itu kuncinya adalah terletak dalam menjaga lisan. Nah itu Pak. Terlebih-lebih nih bagi kita nih, kalau kita laki-laki lah Pak, terlebih-lebih bagi kita laki-laki itu ya tentu harus lebih pandai dari perempuan menjaga lisan gitu. Kalau laki-laki kan biasanya begitu. Biasanya kan kalau laki-laki itu tampilannya itu kan cool gitu Pak ya. Kalau bicara yang jelas, yang tegas, yang memberi nasihat, berwibawa itu kan. Itu yang namanya laki-laki seperti itu. Malah dalam bahasa Sunda suka ada istilah
bibir teh cerewet ding kaos awewe cenah gitu Pak. Laki-laki itu penekanannya tentu lebih kuat Pak dalam hal menjaga lisan itu. Walaupun tentu semuanya baik laki-laki perempuan ya harus mengendalikan lisan. Bahkan kita sampaikan begini, orang cerdas itu adalah orang yang berpikir sebelum berbicara gitu, bijak ketika berbicara, dan mengevaluasi diri setelah dia berbicara. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.